Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini, dalam rangka penyuluhan melalui media, kami akan mengingatkan sahabatku sekalian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-A'la ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir in nafa'atiz zikra. Yang artinya, maka oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu terdapat manfaat yang banyak. Dalam hal ini saya memberikan peringatan tentang begitu mulianya malam nisfu Sya'ban. Sekarang jangan kita hanya diingatkan kepada corona saja. Seketik corona. Jadi di pemikiran awak tuh kadang-kadang hanya ketakutan, sehingga melupakan bulan ini merupakan bulan yang mulia, yang dianjurkan begitu banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu malam nisfu Sya'ban? Kalau malam ini kita sudah masuk maghrib tadi tanggal 14 Sya'ban, berarti dengan arti kata besok Rabu malam, Kamis ba'da maghrib 8 April 2020 jatuhlah malam yang ke-15 bulan Sya'ban pada tahun ini. Subhanallah, apa amalan yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban? Amalan-amalan kalau kita dianjurkan oleh ulama-ulama kita, yaitu pada malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan kita membaca surat Yasin 3 kali. Surat Yasin yang pertama itu dibaca untuk memohon panjang umur dan ketaatan serta ketakwaan dan tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, surat Yasin kita baca untuk memohon diluaskan rezeki yang halalan thayyibah, dan bahkan kita niatkan untuk menolak bala. Maka sesuailah bala virus corona yang menghadapi kita sekarang ini, mari sama-sama kita niatkan nanti bacaan surat Yasin agar dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, surat Yasinnya dibaca untuk memohon ditetapkan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Karena inilah yang harus kita miliki, iman dan Islam, nikmat iman dan Islam yang harus ada dalam hati kita. Dan juga perbanyaklah istighfar, bertahmid, bertakbir, bahkan berselawat Nabi. Maka para ulama juga menyatakan malam nisfu Sya'ban juga dinamakan malam pengampunan atau merupakan malam maghfirah. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan malam nisfu Sya'ban sebagai malam yang penuh dengan syafaat atau pertolongan. Bahkan malam yang ke-15 umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan, karena malam itu sebagai penutup catatan amalnya selama 1 tahun. Karena pada malam itu Allah Ta'ala menurunkan pengampunan kepada seluruh penduduk bumi, terutama kepada hambanya yang soleh. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam itu perbanyaklah doa.
Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yattali'u fil lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik au musyahhin. Sesungguhnya Allah memeriksa pada setiap malam nisfu Sya'ban. Lalu dia mengampuni seluruh makhluknya. Kecuali siapa yang kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang bertengkar dengan saudaranya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Subhanallah. Seluruh kita diperhatikan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Kalau kita minta ampun, diampunkan dosa kita, bermohon kita, minta pertolongan, dikabulkan oleh Allah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dua yang tidak. Siapa dia tadi? Orang yang musyrik. Siapa dia? Yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, baik dalam zatnya, sifatnya, atau dalam beribadah kepadanya. Yang kedua musahin tadi adalah orang-orang yang bermusuhan dengan sesama muslim. Untuk itu kami ingatkan kepada dunsanak kami, jangan berbantah jua wale. Mula samu-samu awak berdamai. Awak perhatikanlah, baik itu terhadap keluarga awak, tetangga awak, pada siapapun lagi ni, berdamailah awak. Takui awak azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Demikian dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.